Halo semuanya, senang sekali saya bisa jumpa lagi dengan teman-teman. Kali ini di topik yang masih berkaitan dengan sistem gangguan saraf ya. Tapi hal ini mungkin menarik karena nggak terlalu berat topiknya dan mungkin beberapa di antara teman-teman juga ada yang mengalami gangguan ini. Ini adalah salah satu gangguan sleep wake disorder, yaitu insomnia. Nah, teman-teman pasti sudah melihat video untuk summary-nya ya. Kali ini saya akan review sedikit tentang terapi yang biasa digunakan untuk pasien dengan insomnia. Oke, jadi pasien dengan insomnia itu keluhannya adalah dia susah tidur, ya. Susah tidur itu bisa sleep onset-nya yang bermasalah atau dia itu kalau udah naik ranjang itu nggak tidur-tidur gitu ya, onset-nya yang bermasalah atau sleep maintenance. Sleep maintenance ini gimana dia sering kebangun pada saat tidur, jadi me-maintain tidurnya itu dia nggak bisa, gitu ya. Dia ada kesempatan, kondisi, dan waktu tidurnya itu ada, tapi dia nggak bisa melakukannya. Jadi tidurnya itu singkat, tidak adekuat, mudah terganggu, kualitasnya buruk, saat bangun nggak merasa segar lagi, tidak nyaman, dan tidur itu tidak menimbulkan efek restorasi. Kalau habis bangun tidur tuh kan seger, kalau dia enggak gitu ya, semakin capek gitu ya, habis tidur. Jadi ternyata tidur itu sebenarnya adalah anugerah ya, nggak semua orang ternyata bisa tidur dengan enak. Kalau kamu bisa tidur dengan enak ya puji Tuhan ya. Pasiennya sering terjaga berulang kali, bangun terlalu dini dan sulit untuk tidur lagi. Jadi sebentar-sebentar mungkin bangun, jam 1 gitu bangun, terus mau tidur lagi nggak bisa, cuma guling-guling aja di ranjang. Nah itu susah juga ya. Kalau anak-anak itu sulit sulit untuk diajak tidur atau tidak bisa tidur sendiri. Nah, ini mungkin juga perlu dipahami. Jadi insomnia ini tidak hanya menyerang pasien dewasa saja, tapi anak-anak juga di situ, ya. Jadi supaya tahu mengenai tidur itu saya cerita sedikit ya, mengenai tidur itu ada fase-fasenya, ya. Ada yang namanya NREM, non-rapid eye movement, ya. Ada juga fase REM atau rapid eye movement. Biasanya selama tidur itu kita mengalami 4 sampai 6 kali siklus NREM dan REM ya setiap malam. Setiap siklus itu 70 sampai 120 menit. Jadi ada progres melalui 4 stage dari NREM sebelum REM itu terjadi. Jadi stage 1 adalah stage antara wakefulness dan sleep, ya. Kemudian stage 3 dan stage 4 itu kita sebut delta sleep atau slow wave sleep, gitu ya. Di dalam fase REM atau tidur yang di fase REM tadi, itu kita bisa mengalami kalau dicek di elektroensefalogram, gelombang otaknya itu frekuensinya bercampur ya, mix frekuensi, kemudian ada peningkatan aktivitas elektrik dan metabolik, kemudian ada peningkatan cerebral blood flow, atonia otot, poikilotermia, kemudian ada di situ mimpi dengan cepat ya dan fluktuasi dalam sistem respirasi dan detak jantung. Kalau orang tua atau geriatri mungkin yang punya kakek nenek itu ya, kenapa dia lebih cepat bangun gitu ya dibandingkan dengan kita yang biasa, karena kalau orang tua itu punya tidur yang lebih ringan gitu ya, lighter sleep, dan lebih terfragmentasi dengan slow wave sleep-nya itu tadi, itu banyak bangkit gitu ya, kemudian penurun, bangkit, menurun gitu. Nah, itulah kenapa yang elderly itu lebih mudah untuk terjaga. Fase REM tadi, itu dia diaktifasi oleh sel cholinergic. Jadi di situ ada dopamin, dopamin yang menginisiasi, kemudian supaya dia tetap terjaga itu yang berperan adalah norepinefrin dan asetilkolin.
pada korteks. Juga ada peran di situ histamin dan neuropeptides. Neuropeptides itu misalnya substance P atau corticotropin releasing factor yang letaknya ada di hipotalamus. Ya, jadi di situ ada peran neurotransmitter, nanti obatnya juga berkaitan dengan neurotransmitter tersebut. Oke, kita lanjutkan. Insomnia. Ya. Insomnia definisinya adalah pasien dengan sleep latency lebih dari 30 menit. Jadi setelah 30 menit dia rebahan itu dia nggak tidur-tidur gitu ya. Waktu terjaga setelah onset tidur lebih dari 30 menit. Kan biasanya kita tengah malam juga bangun ke kamar kecil, habis itu kita tidur lagi gitu ya. Kalau pasien ini dia lebih dari 30 menit dia nggak bisa tidur lagi. Oke. Kemudian efisiensi tidur kurang dari 85%. Apa sih efisiensi tidur itu? Efisiensi tidur itu adalah rasio atau perbandingan persentase antara jumlah total jam tidur dibagi dengan jumlah jam yang dihabiskan di tempat tidur. Ya, seseorang itu dikatakan punya kualitas tidur yang baik apabila efisiensi kebiasaan tidurnya itu lebih dari 85%. Jadi lebih dari 85% waktu yang dihabiskan di ranjang itu digunakan untuk tidur, bukan untuk yang lain-lain gitu ya. Itu efisiensi tidur. Kemudian total lama tidurnya itu kurang dari 6 sampai 6,6 jam. Buat kamu yang suka begadang ya, dan biasanya tidurnya kurang dari 6 jam, ini juga menjadi suatu hal yang masalah, oke. Dengan keluhan minimal 3 hari dalam seminggu, kalau cuma sesekali aja itu enggak dihitung ya teman-teman ya. Untuk batasan dia insomnia yang transien atau sementara atau kronik itu adalah 3 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan, itu kita katakan pasiennya mengalami insomnia kronik. Biasanya orang tua ya yang sering mengalami insomnia kronik ini. Oke, kita lihat klasifikasinya. Itu tadi ya. Jadi kalau kronik itu dia bertahan lebih dari 3 bulan ya, 1 sampai 3 bulan. Oke, kalau misalnya kita pakai batasan ada yang bilang 3 bulan ya boleh, kita kasih itu. Kemudian derajatnya ada ringan, sedang, dan berat. Nah, yang penting itu ini loh, ketika dia derajatnya berat dan dia tiap malam itu dia akan mengganggu fungsi sosial atau fungsi pekerjaannya, jadi dia nggak bisa kerja gitu ya. Jadi insomnia yang tidak ditata laksana dengan efektif itu dia akan jadi insomnia persisten, jadi hati-hati ya. Klasifikasinya bisa sleep onset insomnia, di mana dia sulit memulai tidur, sleep maintenance insomnia, di mana dia sering terbangun atau bila terbangun sulit tidur lagi, kemudian terminal insomnia atau early morning awakening, bangun lebih awal daripada yang diinginkan, non-restorative sleep, tidak segar saat bangun tidur. Ini berdasarkan keluhannya ya. Sedangkan berdasarkan etiologi atau penyebabnya, itu ada insomnia primer dan insomnia dengan komorbid. Kalau primer itu idiopatik, jadi tidak ada penyakit lain yang menyebabkan kondisi insomnia tersebut. Karena ada kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan itu ya, gangguan insomnia. Oke, kalau kita lihat di sini patofisiologi dan etiologinya itu terkait dengan gangguan irama sirkadian dari siklus bangun dan tidur, gangguan irama suhu tubuh, keinginan waktu tidur dan waktu terjaga, gangguan tidur primer, gangguan tidur lainnya. Termasuk penggunaan obat ya. Ini bisa juga memicu terjadinya insomnia. Kalau digambarkan lebih lengkap seperti ini. Jadi ada karena poor sleep hygiene, apa itu nanti kita lihat ya. Jadi higienitas yang buruk, kemudian gangguan circadian rhythm termasuk yang ini suka jaga malam, shift work ya. Jadi memang biasanya shift malam, jadi susah tidur nantinya kalau dia sudah nggak bekerja itu lagi. Kemudian jet lag itu juga masuk di situ. Ada juga penyakit-penyakit yang berkaitan misalnya gangguan psikiatri, di situ ada depresi, mania, dan skizofrenia. Hyperarousal ini yang banyak nanti kita lakukan terapi non farmakologi. Misalnya situ ada anxiety, kemudian fibromyalgia, gitu ya. Physiological insomnia, jadi dia takut untuk mengalami
tidur itu dia takut gitu ya. Jadi dia harus diubah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan gangguan neurologis ya, ada demensia, kemudian ada Parkinson dan lain-lain, Rest syndrome itu juga masuk di situ. Dan non neurologi misalnya ada asma, COPD, angina, kemudian ada central sleep apnea dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai macam penyebab dari insomnia. Oke, kita lanjut. Faktor yang menyebabkan itu ada 3 kategorinya, ada faktor predisposisi, pencetus, dan faktor yang memperburuk, gitu ya. Bisa jadi predisposisi ini sudah dari awalnya secara genetik gitu ya, ada masalah di situ, kemudian ada hyperarousal secara psikologis, misalnya suhu tubuhnya yang memang lebih tinggi, kemudian peningkatan tekanan otot, denyut jantung, peningkatan EEG pada saat tidur, gitu ya. Kemudian faktor pencetus bisa jadi karena lingkungan, obat, gangguan medis, neurologis, psikiatri, dan lain-lain tadi. Faktor yang memperburuk itu adalah hal-hal yang terkait dengan perilaku pasiennya, misalnya sleep hygiene, kemudian ada jadwal bangun tidur yang tidak teratur, konsumsi kafein, alkohol, adanya kekhawatiran atau kecemasan, dan sebagainya. Oke, ini adalah hal-hal yang perlu digali gitu ya kalau kita nanti ketemu pasien dengan gangguan insomnia, apalagi kalau setting-nya adalah, swamedikasi. Penyebab insomnia transien atau sementara bisa jadi stresor dalam kehidupan, perubahan rutinitas ya. Jadi riwayat tidurnya biasanya normal, terus sekarang tiba-tiba muncul insomnia, itu biasanya gangguannya gangguan transien. Ini kalau dirinci lagi ya, sekian banyak jenisnya, nanti kita, bisa dibaca sendiri ya nanti etiologinya yang berbagai macam ini. Sekarang kita masuk aja ke terapinya, terapi farmakologi dari insomnia. Jadi saya mulai dari terapi farmakologi karena kita farmasi ya. Tujuan dari terapi itu adalah memperbaiki komplain, meningkatkan fungsi hidup pasiennya dan menghindari adanya adverse drug reaction. Nah, di sini kalau terapi farmakologi setting-nya adalah swamedikasi, ada beberapa obat yang bisa diserahkan, ya umumnya dia mengandung salah satu zat yaitu valerian radix ya, valeriani radix atau dari tanaman valerian, itu nggak ada di Indonesia, dari Inggris. Dan juga, dicampur dengan misalnya biji pala. Nah, contoh merek dagangnya adalah yang terkenal adalah Lelap, kemudian ada Snus ya, SNOO triple Z ya, itu juga isinya sama. Kemudian ada Antangin Good Night ya, ada 3 ya, silakan ditambahi kalau teman-teman ingat gitu ya. Seingat saya cuma ada 3 itu yang, herbal yang bisa dikasih ke pasien ya, Lelap, Snus, atau Antangin tuh, Antangin Good Night ya. Isinya sama valerian radix tadi ya. Sekarang yang paling sering digunakan adalah, benzodiazepin ya. Benzodiazepin ini luar biasa gitu ya, karena dia punya, banyak efek. Kalau teman-teman tadi lihat di mana benzodiazepin ini sudah dipakai sebelumnya untuk manajemen, epilepsi ya, ini di sini dia juga digunakan untuk yang lain. Jadi dia benzodiazepin bisa untuk anxiety, bisa untuk sedatif, hipnotik yang dipakai saat ini untuk pasien insomnia, bisa untuk anterograde amnesia, sebagai antikonvulsan sudah minggu lalu ya, kemudian juga sebagai muscle relaksan. Jadi gunanya banyak sekali ya benzodiazepin ini, jadi kita harus menguasai. Untuk mekanisme kerjanya gampang sekali gitu ya, kalau benzodiazepin ini dia menyebabkan peningkatan klorida ya, Cl, ke dalam sel. Nah, karena peningkatan klorida di dalam sel itu, dia membuka kanal klorida, menyebabkan selnya itu tidak bisa terdepolarisasi. Ya, itu mekanisme kerja dari benzodiazepin. Secara sederhananya begitu ya. Kalau
diklasifikasikan benzodiazepin ini itu ada yang short half life, ada yang intermediate, ada yang long. Nah, ini disesuaikan gitu ya, jangan dikasih yang long kalau memang dia tidurnya hanya kurang sedikit misalnya gitu ya, atau dia dengan terapi yang non farmakologi itu sudah banyak membaik ya, kita tidak perlu berikan yang long half life ya. Cara menghafalnya bisa kita lihat dari short half life itu biasanya disingkat sebagai ATOM, atom ya, alprazolam, triazolam, oxazepam, dan midazolam. Nah, yang di Indonesia itu yang ada hanya alprazolam dan midazolam. Tapi midazolam itu juga tersedia hanya dalam bentuk injeksi. Jadi otomatis yang short half life yang bisa diberikan dalam bentuk tablet itu adalah alprazolam. Nama merek dagangnya Sanak gitu ya atau Alganak. Nah, itu hati-hati karena sering sekali ada penyalahgunaan. Ya, ingin membeli Sanak atau Alganak tanpa resep tentu saja tidak boleh ya. Yang intermediate half life itu yang ada singkatannya RACE, MACE atau NACE gitu ya. Ada flunitrazepam, nitrazepam, lorazepam, temazepam, clonazepam, kemudian ada estazolam di situ ya. Yang tidak ada di Indonesia itu temazepam, itu tidak ada, flunitrazepam itu juga tidak ada. Jadi yang ada adalah nitrazepam, lorazepam, clonazepam, dan estazolam. Nah, itu silakan dibuat sendiri di singkatannya apa gitu ya, supaya teman-teman gampang hafal ya. Estazolam itu esilgan itu ya. Kemudian nitrazepam itu yang sering disalahgunakan, kemarin artis-artis itu ada banyak yang gunakan, nitrazepam itu Dumolit ya. Nama dagangnya Dumolit. Kemudian clonazepam itu Riklona ya, nama dagangnya yang terkenal. Itu jenis obat yang sering disalahgunakan ya. Oke. Sekarang yang long acting. Long acting itu ada diazepam tentu saja dengan obat-obat yang ada klor-klornya. Nah, yang di Indonesia itu klorazepam tidak ada, flurazepam tidak ada, kuazepam tidak ada juga. Jadi adanya cuma diazepam dan klordiazepoxid. Tapi klordiazepoxidnya di sini itu dikombinasi dengan obat lain yaitu klidinium. Ya. Nama dagangnya yang sering adalah kita tahu adalah Braxidin atau Librak. Itu gabungan antara klordiazepoxid dan klidinium. Jadi klidinium itu membantu untuk menurunkan gejala dari kram lambung dan kram usus. Dia menurunkan pergerakan dari usus ya, dan juga dia merelaksasi otot di lambung dan otot di usus. Itu yang klidinium. Klidinium itu antikolinergik atau antispasmodiknya. Sedangkan klordiazepoxid di situ dia bekerja untuk menurunkan anxiety atau kecemasan. Dia bekerja di otak dan saraf ya dengan menimbulkan calming effect. Jadi kalau dia mengalami spasme spasme lambung atau usus dan itu penyebabnya adalah karena stres. Nah, makanya itu di situ dikasih Braxidin dan Librak ya. Walaupun dia obat lambung, kenapa kok dia masuk di golongan obat psikotropik karena dia mengandung klordiazepoxid tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini macam-macam benzodiazepin dengan dosisnya. Dosisnya tidak usah dihafalkan. Jadi ini asal tahu aja gitu ya. Misalnya diagnosisnya adalah difficulty in initiating sleep. Berarti yang cocok di sini adalah midazolam ya. Tapi midazolamnya tidak ada dalam bentuk tablet di Indonesia, hati-hati. Flunitrazepam tidak ada, temazepam tidak ada, lormetazepam tidak ada. Nah, berarti ya paling yang cocok ya
paling ini ya, dia spam. Kalau dia difficulty in initiating sleep. Difficulty in maintaining sleep, jadi sering kebangun coba kita lihat pilihan obatnya temazepam, lormetazepam, dan semuanya ke bawah. Berarti yang bisa dikasih adalah nitrazepam atau clonazepam yang ada di Indonesia ya, nitrazepam atau clonazepam. Kemudian kalau early morning awakening, bangun sebelum waktunya, ya, EMW disertai dengan anxiety bisa diazepam ya. Kemudian yang ada nitrazepam atau clonazepam. Itu aja pilihannya ya yang ada di Indonesia. Kemudian efek sampingnya yang mungkin muncul dari rebound anxiety dan amnesia dan rebound insomnia jangka pendek, jangka panjang, pasiennya bisa mengantuk sepanjang hari, ada penurunan koordinasi motorik, penurunan kecepatan reaksi terhadap stimulus, dan gangguan kognisi. Ya, sampai di sini sudah tahu bahwa insomnia itu ada macam-macamnya dan dia bisa ditreatment dengan obat-obat dari golongan benzodiazepin. Sekarang golongan berikutnya yaitu golongan NBBRAS, non-benzodiazepin reseptor agonis. Maksudnya adalah dia merupakan agonis reseptor benzodiazepin meskipun dia tidak masuk di dalam golongan benzodiazepin. Ya, titik kerjanya sama. Dia berikatan dengan reseptor GABA benzodiazepin subunit 1. Ya, dia menghambat GABA A juga gitu ya, tapi dia tidak termasuk golongan benzodiazepin. Tidak menyebabkan relaksasi otot, tidak ada efek anti cemas atau anti kejang, berarti nggak cocok kalau pasiennya memang ada anxiety ya. Tidak menimbulkan rebound insomnia sehingga mengurangi penyalahgunaan obat, tidak terlalu mempengaruhi memori dan performa pasien. Maksudnya penyalahgunaan ini gimana, Bu? Kalau pasien itu sering mengalami rebound insomnia, dia akan ketergantungan obat, jadi terus-menerus mengkonsumsi obatnya. Nah, satu-satunya obat yang ada di sini itu adalah Zolpidem. Jadi Zolpidem yang ada di Indonesia ya, itu comparable efeknya dengan benzodiazepin dalam hal efek hipnotiknya. Dia durasinya antara 6 sampai 8 jam, menimbulkan ngantuk tentu saja, dan efek sampingnya bisa jadi sakit kepala, kemudian penyakit gastrointestinal, kepalanya pusing gitu ya. Dosisnya bervariasi dan bisa menimbulkan ini, salah satu efek sampingnya adalah sleep eating. Ini lucu ya, diminumnya dalam kondisi lambung yang kosong. Sleep eating itu pasiennya makan pada saat tidur. Jadi kan ada orang yang memang bangun pada saat tidur, tidur sambil jalan-jalan itu ya, terus dia makan. Nah, itu namanya sleep eating. Ada laporan Zolpidem ini menimbulkan sleep eating. Itu yang kita perlu garis bawahi ya. Oke, kita lanjutkan. Golongan berikutnya adalah antidepresan. Antidepresan efektivitas dan keamanan obatnya masih belum jelas ya. Kemudian ESO golongan SSRI dibandingkan TCA itu tentu lebih kecil ya, SSRI. Kemudian dia efeknya adalah mengurangi latensi tidur, mengurangi frekuensi terjaga, meningkatkan total waktu tidur, dan meningkatkan efisiensi tidur. Ini tentu saja kalau penyebabnya itu lebih ke arah depresi ya, insomnianya akibat depresi. Obat berikutnya adalah melatonin reseptor agonis. Ini obatnya adalah ramelteon. Efektif pada reseptor ML1 di nukleus suprachiasma. Dia menurunkan latensi tidur, meningkatkan total waktu tidur sehingga efisiensi tidur bisa meningkat. Ya, ramelteon obatnya cuma satu macam, melatonin reseptor agonis. Kalau dirangkum, ya, terapi farmakologis yang biasa digunakan untuk pasien insomnia itu ada benzodiazepin tadi, kemudian antidepresan yang diambil yang adalah yang
mempunyai efek, sedasi. Ya, yang itu lebih banyak itu berarti yang golongan TCA ya, yang golongan antidepresan kuno. Kalau SSRI tidak terlalu menimbulkan ngantuk, ya. Jadi yang disilang-silang adalah obat yang nggak ada di Indonesia, nanti bisa dihafalkan. Ada satu di sini yang menarik adalah Doxepin ya. Doxepin ini ada di Indonesia, tapi dia bentuknya adalah bentuk salep, digunakan sebagai antipruritus, jadi bukan sebagai sedating antidepresan ya, Doxepin. Terapi non-farmakologi itu ada 3, yang pertama sleep hygiene, ya, menjaga higienitas tidur, kemudian terapi cahaya dan behavioral terapi. Seperti apa? Kita lihat. Yang pertama dulu, sleep hygiene. Sleep hygiene ini penting, jadi bisa meningkatkan aktivitas dan perilaku yang mengganggu pasien itu bisa tidur ya. Jadi yang pertama, pergi gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Tidak digunakan untuk bermain game gitu ya, bermalas-malasan itu tidak dihitung. Kemudian bangun tidur tiap hari pada jam yang tetap termasuk pada saat libur atau akhir pekan. Jadi walaupun libur, bangunnya tetap pada jam yang sama. Hindari berlama-lama tempat tidur jika memang tidak ada keperluan. Hindari terlalu sering tidur siang. Kurangi atau hentikan kebiasaan penggunaan alkohol, nikotin, atau kafein. Tidak makan berat menjelang tidur malam. Jaga kondisi ruangan kamar tidur dalam keadaan yang nyaman. Itu ya yang perlu dilakukan. Bisa juga selain itu rajin berolahraga ya 3-4 kali seminggu itu juga bisa membantu, tapi olahraganya jangan sebelum tidur gitu ya, tentu saja ya. Pasang AC itu bisa membantu kalau memang, suhunya itu tidak memadai, kemudian suara-suara yang bising dan juga lampu-lampu di ruangan tidur itu dipadamkan gitu ya. Jadi lampunya yang remang-remang aja. Kemudian, jangan minum dalam jumlah banyak ya. Kenapa? Sebelum tidur kalau minumnya banyak nanti kebangun mau ke kamar kecil gitu ya. Sebelum tidur itu melakukan hal-hal yang merilekskan dan membuat Anda bahagia gitu ya, Anda enjoy, itu yang dilakukan untuk sleep hygiene. Nah, ini masuk ke terapi non farmakologi nanti bisa dikonselingkan kepada pasiennya. Next adalah terapi cahaya, ini diberikan di pagi hari ya atau di malam hari sesuai kebutuhannya, seperti ini. Jadi kalau paparan cahaya di pagi hari itu dilakukan untuk sleep onset insomnia. Jadi yang susah tidur gitu ya. Jadi, eee, dia dikasih cahayanya di pagi hari. Kalau yang satunya lagi, sering terjaga atau tadi jam 1 bangun, jadi belum waktunya tapi sudah bangun, itu dia dikasih cahaya di malam hari. Sehingga sirkadian tidurnya itu melambat. Ya, jadi dia bangunnya bisa lebih lambat daripada biasanya. Tidak boleh diberikan untuk pasien yang dengan retinopati dan gangguan glaukoma atau katarak, hati-hati. Itu cahayanya intensitasnya ya, 2.500 sampai 10.000 lux. Tidak boleh berlebihan karena bisa merusak mata. Nah, terakhir adalah behavioral therapy. Nih, jadi insomnia primer yang masih tahap awal itu tidak diberikan obat tapi diberikan behavioral therapy. Atau diberikan juga kalau pasiennya ada komorbid ya, tujuannya mempengaruhi fisik dan psikis pasien, sehingga dia bisa punya jadwal bangun tidur yang teratur. Ada beberapa komponen, yang pertama relaksasi gitu ya, kalau teman-teman perlu relaksasi itu caranya gimana ya, caranya bisa dengan kita melakukan, yoga, kita melakukan meditasi ya, itu semua akan membantu ya untuk pasien bisa cepat tidur. Kemudian kontrol stimulus. Kontrol stimulus ini bagaimana ya? Stimulusnya yang harus dijaga. Jadi seperti apa? Jadi pasien itu hanya boleh menggunakan kamar tidur itu hanya untuk tidur, ya, dan melakukan mungkin aktivitas seksual, ya, kalau memang sudah menikah. Jadi masuk ke kamar tidur itu hanya ketika benar-benar mengantuk.
dan tidak melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan tidur itu di kamar tidur. Seperti makan, nonton TV, atau kerja itu tidak dilakukan di kamar tidur. Jika pasien itu tidak bisa tidur atau tidak dapat kembali tidur setelah terjaga dalam kurun waktu 15-20 menit, pasien ini diminta untuk segera meninggalkan ruang tidur dan kembali ke kamar hanya ketika benar-benar mengantuk. Jadi walaupun kalau nggak bisa tidur jangan guling-guling di atas tempat tidur tapi pergi dulu aja ya di ruangan yang lain. Pasien diharuskan mempertahankan jadwal bangun tidurnya secara rutin dan menghindari tidur siang. Itu tadi sudah ya di awal. Jadi dengan melakukan kontrol terhadap stimulus ini, nanti onset tidurnya dia akan membaik ya, sehingga dia menurunkan waktu latensi tidur dan jumlah berapa kali pasien itu terjaga selama tidur ya. Oke, kita lanjut. Kontrol temporal. Jadi kontrol temporal ini diminta bangun tidur pada jam yang sama ya. Sehingga kualitas dan kuantitas tidurnya bisa membaik dan juga mengurangi tidur siang gitu ya. Di tempo, ritme, temporal ya, temponya yang diatur. Kemudian terapi kognitif. Terapi kognitif dilakukan pada pasien yang mengalami pemikiran tidak realistik terhadap insomnia yang dialami gitu ya. Jadi kognisi atau cara berpikirnya yang harus diperbaiki gitu ya. Tidur tuh nggak ada manfaatnya, misalnya gitu ya. Restriksi tidur. Restriksi tidur ini mengurangi habis waktu di atas tempat tidur. Jadi menyesuaikan dengan durasi total waktu tidur yang benar, ya. Jadi kalau bangun ya bangun, tidur ya tidur, gitu ya. Kalau sudah bangun ya nggak boleh tidur lagi, gitu ya. Sehingga pasien ini nanti bisa mengalami sleep deprivation atau kekurangan tidur, sehingga latensi tidurnya itu akan membaik. Efisiensi tidur juga ya. Oke, sampai sini sudah paham ya. Restriksi berarti kan dibatasi. Yang dibatasi adalah lama waktu di tempat tidur. Oke, next. Paradoxical intention. Paradoks itu kan berlawanan ya. Justru pasien paradoxical ini dengan treatment mementahkan pasien untuk pergi ke tempat tidur dan diminta untuk berjaga sepanjang malam sehingga dia kekurangan tidur ya. Dengan kekurangan tidur ini pasien akan melihat, oh kalau aku nggak tidur nggak ada apa-apa yang terjadi sehingga bisa menurunkan anxiety kalau memang penyebabnya adalah anxiety. Dan terakhir adalah cognitive behavioral therapy atau CBT. CBT ini meliputi sleep hygiene, kemudian teknik relaksasi tadi, kontrol stimulus, restriksi tidur, dan terapi kognitif. Tujuan dari CBT ini mengubah kepercayaan pasien yang tidak realistik dan juga perilaku pasiennya. Kalau ada ketakutan yang tidak beralasan, kemudian perilaku maladaptif nanti tidur dan sulit tidur, itu pasien diminta untuk menjalankan kebiasaan tidur yang baik. Jadi semua tadi yang harus dilakukan, mulai dari sleep hygiene sampai yang terakhir, itu dikombinasi jadi satu, jadilah itu cognitive behavioral therapy atau CBT. Jadi CBT ini bisa jadi terapi tunggal pada waktu insomnia awal, atau dia dikombinasi dengan terapi farmakologis. Oke, jadi manfaat CBT sangat besar dan bisa dijumpai dari 70-80% pasien dengan insomnia. Oke, jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai insomnia ini, simpel kan? Nah, kita lanjut nanti di topik yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa subscribe ke Farmasi Klinik UKWMS.